Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Kesempatan pagi hari ini cuaca cerah untuk Kelasi, Sidoarjo dan sekitarnya. Mudah-mudahan cuaca cerah ini juga bisa Anda rasakan ya, khususnya yang saat ini bergabung bersama kami, sahabat-sahabat yang ada di Nganjuk, Trenggalek dan Tulungagung. Ya, karena bisnis talk pagi hari ini setiap hari Kamis memang 3 LPPL ini selalu dengan setia menayangkan ya program ini secara serentak begitu. Ada RGR Tulungagung, Ersal Nganjuk, dan Praja Angkasa Trenggalek ya di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya Ilham Dianta menemani aktivitas pagi Anda sahabat hari ini, hari Kamis tanggal 16 Desember 2021. Kita masuk di program Business Talk atau Bincang Bisnis. Nah, kali ini kita akan bicara tentang cara menggait customer milenial. Ya, masih setia yang akan mendampingi kita adalah Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia. Kenapa harus milenial? Nah, ini pasti nanti Coach Humphrey akan menjelaskan. Katanya konon, saya balik ya, karena biasanya itu konon katanya. Nah, ini milenial itu apa ya? Dimana konsumen yang hidup di masa ya sampai tahun 2000-an begitu ya. Katanya ada yang mengatakan bahwa konsumen milenial itu termasuk yang paling ribet, detail, ya kan? Tapi konsumtif gitu. Nah, benar atau enggak ya? Nah, cara menghadapi konsumen yang ribet, detail dan tanya-tanya. Kadang-kadang tanya-tanya sudah kita jelaskan ya, sampai dari WIB sampai WITA. Panjang gitu, lama gitu ya. Ternyata gak jadi beli gitu kan. Nah, bete kan ini si penjualnya. Nah, seperti apa nanti kita minta paparan dari Coach Humphrey Rusli. Baik. Halo, selamat pagi Coach Humphrey. Pagi Mas Ilham. Apa kabar? Sehat-sehat. Oke, ini tanggal 16 loh. Udah mau Natal ya. Cepet ya. Apa yang mau dibeli? Dia mau dibeli hiasan Natalnya aja belum dibeli ya. Oh iya. Ini Coach Humphrey termasuk ini ya, customer milenial ya? Oh enggak, saya kolonial saya. Kolonial. Zamannya ini ya, menir-menir gitu. Nah, iya. Oke. Nah, ini kan lagi ngobrol tentang customer milenial. Nah, mungkin bisa dijelaskan yang masuk kategori milenial ini kategori yang bagaimana sih gitu kan? Terus apa betul bahwa milenial ini orangnya ribet kayak gitu? Sudah dijelaskan ngalor ngidul, ternyata nggak jadi beli. Tapi ada yang mengatakan bahwa customer milenial ini termasuk yang paling konsumtif gitu. Betul atau enggak sih? Monggo silakan. Siap, thank you Mas Ilham. Ini pertanyaan dan topik yang sangat sesuai ya di akhir tahun ini, di mana shopping mood lagi naik ini ya. Jadi mode belanjanya orang lagi naik. Nah, ini memang topik yang juga dibahas di beberapa kali ketika saya meng-coach klien. Jadi bagaimana sih kita bisa mengoptimalkan animo belanja terutama di teman-teman yang milenial. Kenapa kita bicara milenial ya? Karena sekarang dominan market dikuasai oleh milenial. Ya, milenial ini kan yang lahir tahun 1990-an ya, sampai 2000-an ya. Jadi itu adalah milenial. Jadi sekarang sudah umur 21, 24 ya, sekitar masa-masa golden ya, golden age ya, di mana mereka sekarang memiliki penghasilan dan seterusnya. Nah, dan ini mendominasi banget karena ini adalah satu generasi setelah Gen X. Dan ini membuat para milenial ini memiliki budaya kerja yang masih ada hubungannya dengan Gen X, jadi masih orang kantoran, ya, tidak 100% itu entrepreneur, ya. Sedangkan kalau Gen Z itu sudah banyak yang sudah mulai tidak kerja ya di kantoran, mereka lebih fokus untuk menjadi entrepreneur. Seperti saya pernah bahas sebelumnya bahwa di dunia setelah tahun 2000 itu entrepreneurship menggila ya, booming di Indonesia ya, karena banyak universitas yang mengajarkan tentang entrepreneur, kewirausahaan, dan
dan bagaimana menjadi pengusaha. Gitu kan. Ini sangat kencang banget ya. Tahun 2000-an itu luar biasa. Saya dipanggil di beberapa universitas untuk bicara ini ya tentang entrepreneurship ya. Belum pernah dulu saya kuliah di universitas saya itu dipanggilkan pembicara yang bicara tentang entrepreneur tuh belum pernah saya. Ya, bicaranya tentang teknis ya. Kalau teknis mesin dia panggil pembicara tentang mesin. Ini enggak, bicaranya tentang bagaimana cara memiliki bengkel, bagaimana cara profit. Waduh, itu luar biasa. Nah, itu yang Gen Z, tapi Gen milenial ini masih unik ya, karena mereka sebetulnya banyak yang masih wira swasta ya, masih apa sih istilahnya kalau pegawai itu masih menjadi pegawai swasta gitu ya. Jadi mereka masih banyak yang menjadi manajer, GM ya, ada yang sekarang udah direktur ya, umur 30-an, direktur muda. Ini sangat powerful sekali. Nah, itu kenapa kita punya kemampuan untuk negosiasi dengan milenial ini sekarang diperlukan sekali. Kenapa saya bilang kemampuan bernegosiasi? Karena pola pikir milenial tidak sama dengan generasi Gen X, apalagi yang baby boomer ya di atas saya ya, orang tua saya itu sudah kehilangan power belanja ya sebetulnya. Jadi sekarang tinggal ya. Betul. Ya. Meskipun belanja kuliner masa enggak sih? Misalnya wisata kuliner kemana gitu, masa enggak? Iya ya. Iya, betul. Berarti sudah jarang. Beda orientasi dong. Beda orientasi, bukan fashion tapi kuliner gitu ya, Coach ya. Betul. Dan orang tua kami, kita itu baby boomer ya, tahun 1940-an lahir sampai tahun 1970-an. Itu kan sebetulnya 1960-an, itu sebetulnya sudah dalam kategori tidak boleh lagi terlalu banyak konsumsi kan. Jadi sudah lebih banyak mendisiplinkan diri untuk tidak makan yang berlemak misalkan. Jadi ini kan sangat tidak bisa. Sedangkan yang Gen X itu juga sudah mulai jaga diri. Ya, umur 40-an, 45, 50 ini sudah mulai jaga diri. Nah, umur yang 20-an, 30 sampai sebelum 40 ini milenial, 30-an something, itu kan sesuatu yang luar biasa. Mereka lagi dalam power puncak-puncaknya gitu ya. Anything can, everything everybody is happy, every day is happy gitu kan. Semua orang happy, semua orang punya kemampuan, dan ini lagi puncaknya golden age ya, umur keemasannya. Nah, itu kenapa kok saya bicara masa milenial. Jadi kalau ada yang tanya kenapa kok topik milenial, ya karena itu ya. Buying power-nya ada di milenial. Nah, mari kita lihat. Milenial ini memiliki kriteria yang luar biasa, Mas ya. Yang pertama dari apa yang saya baca di beberapa sumber gitu ya. Pertama adalah mereka memiliki akses untuk mengkomparasikan semua produk dan jasa yang akan dikonsumsi. Itu sebelum mereka memutuskan, mereka akan mengkompar. Ingat ya, ini masih ada ketularan, ini masih ada turunannya Gen X, artinya imbas daripada kerja di Gen X, jadi mereka lebih hati-hati. Mereka lebih hati-hati dibandingkan Gen Z atau yang A, ya. Karena kalau A itu yang tahun 2010 itu lahir, sampai 2020-an itu Gen A ya. Tapi yang Gen Z ini lebih sembrono, lebih enak ya, lebih enak untuk diajak belanja ya, masih remaja. Tapi yang milenial itu sebetulnya mereka hati-hati. Jadi mereka lebih banyak mengcompare, lebih ribet daripada Gen X karena mereka mereka sudah bisa mengcompare dengan begitu banyak akses yang melalui media sosial, mereka terbiasa. Jadi kalau saya itu dulu compare cuma 1-2 vendor, maksimum 4-5. Kalau milenial itu bisa mengcompare sampai 10 lebih gitu ya, vendor. Di marketplace A, marketplace B, marketplace C, marketplace D minimal 5-10. Dan ini luar biasa sekali ya. Itu adalah akses yang diberikan dan mereka terbiasa. Yang pertama, jadi mereka memiliki kebiasaan mengcompare. Jangan bete kalau milenial itu tanya harga, itu karena mereka mengcompare. Ya, mereka mengcompare karena memang habitnya seperti itu. Ini saya nggak bilang semua milenial, ada milenial juga yang sangat sembrono ya, belanja langsung ya ada. Gen X juga ada yang sangat rebel ya ada, tapi juga ada yang sangat hati-hati ya ada, semua ada. Tapi secara mainstreamnya, mayoritasnya, milenial itu lebih banyak akses atau kecenderungan untuk mengcompare, ya, melakukan pembanding. Ya, jadi jangan marah kalau terlalu banyak orang tanya-tanya, nggak jadi beli di PHP segala macam. Ya, bahkan PHP ini kan muncul di zaman-zamannya milenial sebetulnya, ya, pemberi harapan palsu. Ya, itu banyak. Dia suka mengcompare. Itu yang pertama, ya, ciri-cirinya mereka suka mengcompare. Yang kedua, ya adalah ketika milenial itu memutuskan membeli, mereka selalu menggunakan konsep adalah try first before you buy. Jadi para vendor yang tidak memiliki akses atau tidak memiliki kemampuan untuk memberikan incip-incip, ini selalu
ditinggal oleh milenial, hampir pasti kalah, ya. Karena yang namanya milenial itu dia selalu konsep adalah try first before I buy, I try before I purchase. Ya, saya coba sebelum saya membeli. Nah, apapun juga nyoba ini belum tentu gratis ya. Mereka juga mau beli, tapi mereka beli produk kita yang paling murah atau entry level. Entry level itu bahasanya adalah di retail namanya adalah produk yang fungsional tapi tidak kategori yang memang mewah atau yang komplit fiturnya. Jadi yang paling entry level. Ya, jadi yang paling mudah dijangkau, paling tidak terlalu ribet gitu ya, sehingga akhirnya mereka dapat harga yang lebih bagus, tapi mereka mau mencoba. Nah, berarti milenial itu adalah cheap ya, coach ya. Milenial itu berarti medit ya, pelit ya. No, mereka punya konsep. Setelah mereka compare data komplit, mereka akan menggunakan namanya I try before I purchase. Nah, ini banyak orang yang miss the point. Banyak orang tidak bisa mengakomodasi kebutuhan I try before I purchase ini, sehingga akhirnya ujuk-ujuk langsung dikasih penawaran full service, full produk dengan harga yang main produknya. Akhirnya ya kaget toh, kok mahal begitu ya, gitu ya, kok serem gitu ya harganya. Ya. Saya belum bisa memutuskan, kayak orang itu belum mau menikah, baru mau coba pendekatan sudah diajak menikah sama dan dikenalkan ke calon mertua, kan yang ngeri toh mas. Ya, lagi baru pendekatan, tiba-tiba mau diajak ijab kabul, kan dia horor gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya adalah apakah kita mampu mengakomodasikan kebutuhan milenial untuk I try before I buy. Ya, dan yang ketiga yang terakhir, jadi pertama adalah di compare, they like to compare, they like to gathering, mengumpulkan data yang membuat mereka memiliki kesan atau memiliki peace of mind bahwa mereka tidak melakukan keputusan yang salah. Mereka minimal tidak mau dikatakan sebagai orang yang wah gitu aja kok keliru bikin keputusan, gitu aja kok nggak tahu, informasimu kurang lengkap bro, mainmu kurang jauh, kopimu kurang pahit gitu loh kira-kira. Mereka nggak suka kalau sampai mereka dalam kategori sampai dikategorikan jadi tidak mendapatkan edge ya, atau tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui dulu sebelum apapun yang mereka akan beli itu sebelum mereka memutuskan. Mereka nggak suka, sehingga mereka meng-compare. Yang kedua adalah I try before I buy. Ini penting banget ya. Dan yang ketiga, perhatikan. Milenial itu memutuskan dalam kelompok, bukan sendiri. Ya, milenial memutuskan dalam kelompok, bukan sendiri. Maksudnya piye? Maksudnya adalah milenial itu kalau beli, dia akan tanya dulu dengan temannya. Dia akan memiliki kebutuhan untuk mengkonfirmasi dulu dengan temannya, dengan kelompoknya, dengan gengnya. Are you buying this or not? Gitu ya. Nah, kita melihat tidak semua milenial menggunakan tiga ini. Tidak semua milenial compare, kemudian try before I purchase, dan saya akan menanyakan kelompok saya. Enggak semua seperti itu, tapi salah satu dari tiga ini setelah saya membaca dari beberapa sumber, dan saya mempraktekkan sendiri ketika saya mencoba untuk menjual program training, coaching, workshop ke milenial, maka mereka menggunakan pendekatan tiga ini. Seriously, Mas Ilham, ini benar-benar penting banget diketahui ya. Mereka membeli dalam kelompok, bukan membeli dalam jumlah besar, bukan. Maksud saya kelompok itu adalah they decide in group, jadi bukan cuma sekedar gitu ya. Kenapa? Karena mereka memiliki social currency itu tinggi. Mereka memiliki mata uang sosial mereka itu tinggi. Misalkan kalau saya belanja barang dan saya tidak mendapatkan pengakuan tanda kutip secara sosial bahwa saya ini menjadi kelompok yang the have atau kelompok elit, atau kalau mereka memang nyasarnya ke sana ya, maka mereka nggak akan membeli produk yang tidak diasosiasikan dengan kelompok elit tersebut. Itu namanya belanja they decide in group ya, membuat sebuah keputusan berdasarkan kepentingan sosial mereka. Oke. Coach, saya ingin tahu juga nih ya, kenapa pada saat ada generasi millennials ini ada ini semacam pola atau apa dalam berbelanja itu kok jadi berbeda begitu? Apa ini pengaruh apa begitu? Tiba-tiba ada generasi millennials gitu ya, millennials yang punya karakter seperti itu. Misalnya mau beli itu
tadi itu ya ada 3 hal yang misalnya terlalu banyak membanding-bandingkan, terlalu banyak tanya-tanya begitu. Ini sebenarnya bisa jadi suatu saat generasi apa lagi itu tren pola belanjanya itu juga akan berbeda lagi, ya kan? Tapi kalau kita ini kan lagi bahas millennials, kenapa kok sampai ada perbedaan begini sih? Gitu, apa ya yang menyebabkan dan kenapa generasi ini jadi begini karakternya gitu loh? Ya, oke, saya paham pertanyaannya. Ya, tentu ini membutuhkan riset lebih dalam. Tapi ini pendapat saya pribadi ya, saya pribadi. Sebetulnya 3 ciri milenial maupun Gen Z. Nanti kalau kita misalkan membahas di kesempatan lain tentang Gen Z atau Gen A, itu sebetulnya semua ada di Gen X dan Baby Boomer. Semua ada. Hanya dikerucutkan atau menjadi lebih banyak terjadi di milenial ini. Kenapa ya? Karena satu, faktor teknologi ya. Teknologi zaman dulu saya compare membeli sesuatu itu nggak bisa pakai teknologi. Belum ada marketplace A, belum ada marketplace B, belum ada si biru, belum ada si biru, si merah, si kuning, si hijau, belum ada semua. Ya, kita tidak memiliki akses dan pilihan seperti itu. Logikanya begini ya. Apakah prinsip daripada 3 tadi itu ya, yang dia belajar dalam kelompok, I try before I purchase, kemudian I compare, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi di zamannya bapak saya, baby boomer. Zamannya ayah kita, baby boomer. Apakah itu bisa terjadi? Bisa. Asalkan teknologinya pada saat itu sudah bisa pesan makanan online, sudah bisa pesan baju online tanpa harus coba dulu di ruang ganti di department store, tanpa harus ngepaskan. Dulu sudah bisa retur, dulu juga 1 hari dikirim, hari ini beli, hari ini sampai. Kalau itu terjadi, maka baby boomer akan memiliki sifat yang sama dengan milenial. Jadi pertama, karena ada perubahan teknologi, maka perubahan ini menimbulkan opsi atau pilihan lebih banyak dibandingkan generasi sebelumnya. Ini menimbulkan sebuah butterfly effect ya, efek beruntun yang akan membuat efek domino yang akan membuat konsumen kita atau jenis konsumen kita itu berubah preferensinya. Ya. Shifted preference. Yang pertama teknologi. Yang kedua adalah karena teknologi ini akhirnya memungkinkan untuk bermedia sosial itu jauh lebih powerful, jauh lebih status kita itu tergantung media sosial kita. Ya kalau dulu kita ingat zamannya ibu saya itu kaum pejabat itu adalah yang dihormati, pegawai yang bekerja di perusahaan multinasional itu yang dihargai. Dan kalau ibu-ibu yang sanggulnya lebih tinggi itu yang lebih derajat lebih tinggi gitu kan. Kalau yang ibu RT misalkan 10 cm ya, ibu RW 20 cm ya, kalau wali kota mungkin 50 cm jambulnya gitu kan. Itu zaman dulu ya. Sehingga akhirnya status sosial itu berubah dari cuma sekedar tatanan rambut misalkan, dari cuma sekedar status kepegawaian, dari status jabatan berubah menjadi status sosial yang ada di media sosial. Jumlah like, jumlah yang follower dan segala macam, jumlah subscriber kalau YouTube. Karena status ini berubah, maka pola pikir kita itu disesuaikan sesuai dengan apa yang membuat kita ini menjadi diterima oleh market, diterima oleh masyarakat, diterima oleh kelompok kita. Ya, jadi pertama adalah perubahan teknologi. Karena perubahan teknologi, maka status sosial atau penilaian sosial terhadap diri kita. Ingat, manusia ini manusia sosial ya. Tetangga kalau beli sesuatu kita juga pingin ya. Tetangga kalau punya apa kita juga pingin ya. Status sosial kita itu reference point-nya berubah. Bukan melalui kontak fisik, tapi kontak di dunia maya. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya tambah satu lagi ya. Kemampuan kita untuk bekerja, milenial kemampuan bekerja, work from home, jauh sebelum pandemi, itu sudah ada. Ya bahkan digaungkan bahwa bekerja itu tidak harus 9 to 5, tidak harus di dalam office building. Maka bekerja work from home atau work remote itu sudah menjadi sebuah pilihan. Ya sekali lagi, based on teknologi, because of teknologi ini dimungkinkan, sehingga fleksibilitas itu luar biasa. Ya jadi 3, 1 teknologi, kedua adalah status sosial kita adalah tergantung dengan media sosial. Jadi kita ada medianya. Dulu kan nggak ada medianya, Mas. Dan yang ketiga adalah fleksibilitas. Oke. So kalau kita lihat, kita rangkumkan ya. Sebetulnya yang membuat orang memiliki sifat-sifat seperti milenial itu bisa terjadi kalau orang baby boomers itu ada zaman dulu tapi dimanja. Anaknya orang kaya, status sosial dipenuhi, dia punya pilihan, makan boleh bebas. Saya masih ingat zaman dulu, Mas Ilham. Kalau makan itu apa yang ada di meja ya makan. Kalau kamu nggak menemukan apa yang kamu suka di meja ya nggak usah makan gitu ya.
Itu zaman saya waktu kecil, Mm-mm. ya. Makan tuh apa di meja. Lah sekarang kalau saya makan, kemarin saya makan masih lapar, aduh pengen pizza, saya langsung beli pizza. Tinggal pencet-pencet di handphone. Nah, zaman dulu mana bisa? Iya, iya, iya. Mana bisa begitu? Yang ada ditabukin mama saya gitu ya. Iya, ya, makan yang di meja. Nah, Heeh. artinya fleksibilitas yang begitu tinggi itu akan membuat orang zaman dulu itu memiliki sifat milenial, kalaupun ada ya, itu Mm-mm. akan dianggap sebagai anak yang spoiled, anak yang manja. Mm-mm. Ya Oke. ini sebuah POV ya, point of view yang berbeda. Jadi kalau orang zaman dulu memiliki sifat seperti milenial zaman sekarang karena kemampuan uangnya orang tuanya apa adalah fleksibilitas bebas memilih, maka dianggap sebagai anak manja. Iya. Sekarang milenial memiliki seperti fleksibilitas seperti itu bukan manja tapi adalah kewajaran. Sehingga muncul persepsi orang milenial itu dianggap manja oleh orang generasi X. Ya sudah pastilah. Sudah Mm-mm. pastilah. Ya, jadi kalau orang zaman dulu tidak punya sopir pribadi, ada orang yang punya sopir pribadi, itu dianggap ningrat. Wah, kamu hidupnya manja. Orang zaman sekarang, semua orang pakai sopir pribadi, alias ojek online. Mm. Ya, jadi ketika pilihan itu muncul, maka dia akan mengubah sifat daripada orang yang memiliki pilihan itu. Wajar, itu hukum alam ya. Kalau saya tidak memiliki pilihan makan luar, maka saya akan hidup makan di dalam rumah. Begitu saya ada punya pilihan makan luar, opsi ini dibuka, maka saya akan memiliki pembanding, makan luar atau makan di dalam rumah. Mana yang lebih enak, mana yang lebih sedap, mana yang lebih keren. Nah, orang dulu yang punya pilihan seperti itu sedikit karena hanya orang kaya. Mm-mm. Maka sifatnya itu dianggap mentang-mentang anak orang kaya terus manja gitu ya. Oke. Sedangkan anak zaman sekarang semua punya pilihan seperti itu sehingga orang orang dulu mikir sekarang anak muda sekarang manja. Loh, kan ya enggak fair loh. Enggak fair loh, Mas. Mm-mm. Ini bukan saya membela milenial tapi kan ya enggak fair loh. Oh, ya bukannya manja karena pilihannya disediakan. Kalau tidak boleh seperti itu, pilihannya jangan disediakan kan gitu toh, Mas. Oke. Kan ya. Mm-mm. Jadi itu kenapa kok punya berubah ya karena Iya. teknologi kemudian social reference kita, social Mm-mm. reference point ya, poin kita menilai kita itu beda, ada media sosial. Yang ketiga adalah fleksibilitasnya luar biasa, terlalu Fleksibilitas. fleksibel. Mm-mm. Oke, nah sekarang gini, sebenarnya dengan adanya tren dari Gen Mil ini, generasi milenial ini seperti itu, sebenarnya ini kalau dilihat dari perspektif produsen, pengusaha, itu sebenarnya berdampak menguntungkan, positif atau justru negatif gitu dengan karakter seperti ini. Karena kalau tadi kita telisik gitu ya bahwa generasi Gen Mil ini sebelum membeli itu biasanya kan tanya-tanya dulu atau apa begitu dulu ya kan. Nah, kalau misalnya ketika mereka itu sedang melakukan komunikasi dan memutuskan bahwa ada satu brand tertentu yang mereka kayaknya sepakat deh ini bagus, akhirnya mungkin yang lain juga mengikuti. Nah, ini kan juga bisa dikatakan bahwa sangat menguntungkan juga kan bagi produsen bahwa kita nggak perlu promosi yang terlalu gimana gitu kan, karena dengan mereka yang saling saling tukar menukar Sharing. informasi, sharing gitu kan, secara otomatis mereka akan langsung membeli barang itu sendiri. Kita nggak usah kayak merayu-rayu, membuat publisitas yang agak menggoda-goda kayak gitu-gitu kan nggak perlu gitu loh. Ya, ya, Gimana ini? ya, sangat menguntungkan, Mas, sangat Hmm, menguntungkan. Asal tahu caranya, asal tahu caranya. So, hmm. mari kita masuk ke point of berikutnya ya, point Iya berikutnya. betul. Heeh. Prinsipnya ini, perhatikan ya teman-teman ya, para pengusaha pendengar Suara Sidoarjo yang saya hormati. Prinsip yang mengatakan kalau saya sudah memiliki produk yang bagus, pelayanan yang bagus, otomatis konsumen akan repeat. Itu adalah pemikiran generasi X, baby boomer ke atas. Ulangi lagi ya. Prinsip yang berlandaskan bahwa kalau saya sudah punya produk yang bagus, saya tambahin lah harga terjangkau, servis memuaskan, otomatis konsumen akan belanja berulang-ulang tanpa harus promosi dan tanpa harus memperkuat branding. Ini adalah pemikiran zaman dulu, Mas. Hmm. Kalau masih mengeluh, coach, saya produknya bagus, servis saya memuaskan, harga saya kompetitif di kelasnya, bahkan kadang-kadang lebih murah daripada di level yang produk yang di bawah saya kualitasnya. Sesekali kita traktir konsumen dengan promo.
kok ya konsumen saya itu hit and run, kadang beli, kadang nggak beli lama, kadang beli lagi, kadang nggak lagi, kadang beli angin-anginan. Apa yang salah dengan saya? Ini tolong diganti pemikirannya, karena ini pemikiran yang anti milenial. Oh, yes, jelas toh? Ini sangat mengganggu kalau teman-teman berpikir seperti itu. Tapi sebetulnya mari kita lihat, kenapa konsumen yang sudah dipuaskan tidak otomatis kembali. Ingat ini milenial ya. Kalau zaman saya dulu, wah belanja ya di situ terus, Mas. Kalau sudah cocok, ya Mas Ilham juga lah. Kalau cocok ya di situ. Makan ya di situ terus. Itu kan zaman kita, Mas. Milenial tidak begitu. Kenapa? Kenapa sih konsumen sudah kita layani dengan bagus, harga bagus, produk bagus. Mereka nggak repeat, konsisten dan terus menerus rutin seperti orang kena gendam terhipnotis, balik tuku mana, tumbas mana. Nggak begitu. Kenapa? Satu adalah pilihannya banyak. Pilihannya banyak. Sehingga konsumen itu tidak punya keharusan, kewajiban moral untuk kembali. Kenapa? Dia juga mau nyicip yang lain. Betul, mereka bisa kecewa. Tapi itu biaya mereka untuk memuaskan tadi, eksplorasi. Mereka juga punya kepuasan batin untuk mencoba A, mencoba B, mencoba C. Ya, almarhum Bondan Winarno. Ini kan Maknyus, itu kan sebetulnya mempelopori wisata kuliner yang sampai sekarang menjadi ikon ya. Lama-lama, ayo kita kulineran yuk, gitu ya. Nah, ini kan sebetulnya mereka coba makan cicip di Makassar, makan di Manado, makan di Irian Jaya, di Papua, segala macam. Ini kan sebetulnya sesuatu yang wow pada zaman saya waktu masih zaman SMA kuliah ya, SMA atau kuliah. Itu saya melihat, wow, hebat ya, ternyata pilihan begitu banyak. Saya kemana aja sejauh ini ya. Saya kemarin kemana aja, bro? Gimana sih kalau orang katrok itu gimana? Ini kemana aja, bro? Selama ini kok nggak tahu gitu ya. Nah, ini kan banyak pilihan sekali ya, luar biasa sekali. Sehingga akhirnya kita menjadi haus untuk mencoba pilihan itu. Jadi yang pertama, kenapa kok konsumen sudah saya layani dengan bagus, tidak kembali lagi saya rutin? Pertama, karena konsumen juga punya pilihan. Banyak vendor lain yang juga cukup bagus. Yang kedua, konsumen tidak punya alasan untuk kembali karena kita selalu menyajikan produk yang sama. Konsisten dan servis yang sama. Konsisten. Loh, katanya coach konsisten itu bagus. Iya, konsisten itu bagus, tapi konsisten untuk berevolusi, konsisten untuk menambah produk baru, menambah servis baru. Konsumen nggak ada alasan untuk kembali, karena dia sudah tahu, dia punya sebuah reference check point, bahwa saya sudah pernah makan di sini, saya sudah tahu rasanya begitu-begitulah. Saya juga suka sih, tapi ya oke lah, rasanya I like it, good, very good, bahkan mungkin excellent, tapi ya sudah, saya sudah tahu. Kecuali ada rangsangan tertentu, baru dia kembali. Loh, tapi zaman dulu nggak butuh rangsangan, kok seorang sudah makan di situ, terus kalau mau beli baju ya di departemen store itu. Loh, iya kan dulu nggak ada pilihan, pilihannya nggak banyak. Akhirnya dia memilih berdasarkan which one is the best service produk harga, di situ saya akan ke sana. Sekarang kita butuh stimulus untuk memenggokkan kepala kita dari A ke B, gitu loh, Mas. Ya, jadi kita butuh sebuah rangsangan tambahan. Bisa itu berupa ada event yang menarik, bisa itu berupa ada produk baru launching. Jadi yang kedua adalah kita tidak punya alasan, milenial tidak punya alasan untuk kembali belanja. Karena there is no reason why should I come back to you? Why? Nah, dan yang ini susah sekali diterima oleh penjual vendor yang generasi atas. Kenapa saya harus punya alasan untuk membuat Anda kembali ke saya? Bukankah produk, servis, dan kualitas harga yang bagus itu sudah menjadi syarat utama? Bos, itu zaman dulu, bos. Itu zaman dulu. Oh, kok berarti saya kalau jual produk gak bagus juga bisa. Tambah jeblok, saya bilang. Ya, oh bagus aja, produk bagus, servis bagus aja masih ditinggal kok. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita sendiri tidak punya alasan untuk memanggil mereka. Jadi kita tuh penjual, vendor nggak punya alasan untuk memanggil milenial. Halo milenial, datang ke sini. Ini kan musuhnya atau lawannya dari yang kedua. Kalau yang kedua, milenial nggak punya alasan untuk membeli ke vendor yang sama. Yang ketiga, vendor juga nggak punya peluru untuk kita mainkan. Itu kenapa menjual di milenial itu tidak boleh menghabiskan margin. Banyak orang salah paham, milenial itu pelit. No, milenial itu try before you buy, bukan pelit. Ya, jadi yang kedua tadi. Try before you buy. Ini kalau nggak disimak pasti bingung ini ya. Kenapa kok begitu? Try before you buy itu artinya akan mencoba membeli sesuatu dengan harga yang paling murah, bukan pelit, untuk memastikan bahwa Anda adalah vendor yang cocok.
Setelah mereka cocok, mereka mesti di-upgrade ke level yang lebih mahal. Mereka mau itu. Jadi tidak pelit guys ya. Mereka mau try before you purchase. Try before you purchase. Itu beda ya. Sehingga akhirnya kalau orang bilang, saya punya konsumen milenial, itu bocuan. Karena saya mesti jualnya murah-murah, nggak ada cuan. Ya salah kamu, saya bilang. Keliru dong strateginya. Strateginya adalah buat produk yang masih cuan, tapi ukuran dikecilkan, volumenya diperkecil, bentuknya dibuat cute, tapi memang kecil untuk try dulu. Masih ada marginnya, kemudian perlahan di-upgrade ke produk yang main, produk yang high margin. Kembali ke sini, kenapa kita butuh margin besar? Karena kita butuh teaser, kita butuh stimulus untuk membuat konsumen milenial itu noleh ke kita. Nah, kalau stimulus itu berupa produk-produk ataupun service marketing yang membutuhkan membutuhkan harga, membutuhkan uang, kita nggak punya margin. Terus ini golek duitnya tekan di mas, ya. Untuk membuat stimulus ini butuh biaya, butuh pemancing, butuh uang. Ya, jadi kita tahu bahwa yang namanya konsumen milenial itu selalu melakukan komparasi. Ya, saya recap dulu sebelum kita break komersial ya. Kita melakukan namanya komparasi, comparing, membandingkan. Yang kedua, try before you buy. Sebelum membeli, mencoba. Tidak perlu gratis, tapi perlu affordable. 3, buy in group. Membeli dalam kelompok. Tanya dulu sama kancane mas. Kau tuku iki gak? Aku gak tuku iki. Opo? Karena ini, kamu tuku iki. Nah, ini problem. Kalau kita nggak mempersiapkan wadahnya, kita tidak membuat mereka menjadi fleksibel enough untuk compare kita tidak membuat wadahnya untuk membuat mereka menjadi convenient, ya, nyaman untuk melakukan pembanding dan boleh tanya kiri dulu. Ini akan menjadi problem. Ya, ada satu contoh dari yang saya sharingkan setelah break commercial. How do you handle dengan milenial? Ketika mulai mereka mempertanyakan hal-hal yang sifatnya comparing questions. Apa itu comparing questions? Kita kembali setelah yang satu ini. Oke, baik. Ya, sahabat, tetap bersama kami di Bisnis Talk pagi hari ini. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Ya, sahabat, bagi Anda pecinta seafood ya, ini ada kabar gembira. Kalau Anda mau makan seafood sepuasnya ya, tapi hanya dengan bayar Rp65.000 aja, di mana tempatnya? Segera saja reservasi sekarang ya di Wajik Cafe and Resto di Luminor Hotel Sidoarjo. Nah, ini tidak bisa setiap hari ya, ada rentang waktu tertentu karena dibatasi. Nah, Anda bisa menikmati makan seafood sepuasnya ini di Luminor Hotel Sidoarjo dari tanggal 13 sampai 17 Desember 2021 ya. Hari ini Kamis, berarti besok terakhir. Segera ya. Nah, waktunya juga ini tertentu ya, yaitu jam 12 siang sampai jam 3 sore ya, hanya 3 jam saja. All you can eat seafood attack atau makanan seafood sepuasnya hanya di Wajik Cafe and Resto Luminor Hotel Sidoarjo dari tanggal 13 sampai 17 Desember 2021. Nah, selain Anda bisa menikmati ragam macam seafood, Anda juga bisa menikmati jajanan tradisional yang otentik di Cemilan Jalan Pahlawan. Nah, ini harganya mulai dari Rp5.000. Untuk info lebih lanjut atau reservasi, Anda bisa hubungi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Sekali lagi 0819 1271 2000 atau 031 9971 200. Informasi ini dipersembahkan oleh Luminor Hotel Sidoarjo. Rokok opo ki? Kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh,
Gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo saat ini memberikan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor untuk industri kecil dan menengah, yaitu Kita IKM. Nah, syarat untuk menerima fasilitas Kita IKM itu yakni harus memiliki nomor induk berusaha, memiliki izin usaha, dan memiliki bukti kepemilikan lokasi usaha. Untuk pengajuan perizinan bisa dilakukan di kantor Bea Cukai terdekat. Sedangkan untuk fasilitas yang bisa kita dapatkan dari Kita IKM ini yaitu pembebasan bea masuk, tidak dipungut PPN, dan tidak dipungut PPNBM. Manfaat yang kita dapatkan dari Kita IKM yaitu prosedur ekspor impor lebih mudah, penurunan biaya produksi, meningkatkan modal usaha dan arus kas lancar, serta peningkatan daya saing. Info lengkap Anda bisa hubungi 1500225, 1500225, atau Facebook, Twitter, dan Instagram Bea Cukai RI, dan bisa juga lewat website www.beacukai.go.id. Informasi ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900
Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita masih di program Bincang Bisnis pagi hari ini bersama dengan Coach Humphrey Rusli dari Bara Coaching Indonesia tentang bagaimana cara menggait customer milenial. Baik, Coach Humphrey masih bersama kami ya? Yes. Oke, nah ini Coach Humphrey tadi akan melanjutkan bagaimana pengusaha atau dalam hal ini produsen dalam menghadapi customer yang milenial seperti ini gitu kan. Ya, strategi atau apa ya namanya ya, metode atau apa yang harus kita gunakan untuk menghadapi konsumen milenial ini seperti apa begitu. Dan tadi sudah kita dapatkan informasi mengenai karakter dari milenial itu seperti apa, ya kan? Nah, kali ini kita berbicara tentang tindakan kira-kira menghadapi konsumen yang super ribet seperti ini, seperti apa yang harus kita lakukan ya. Karena tadi kan banyak pilihan, meskipun kita konsisten stabil dengan pelayanan kualitas yang baik, tapi itu tidak menjamin bahwa konsumen milenial ini akan tetap setia pada produk kita ya kan. Karena konsumen milenial ini ternyata yaitu tadi ya, banyak pilihan dan tidak harus membeli di situ, dan juga banyak hal yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Coach Humphrey Rusli. Oke, dan ini sebelum ke pertanyaan, mungkin silakan ada beberapa hal lain yang ingin disampaikan, Coach. Monggo. Ya, ada satu cara kita menjawab ya. Artinya kita tahu bahwa konsumen kita ini sudah mulai cerdas dan mulai lebih condong ke pemikiran milenial. Yaitu kalau mereka sudah mengajukan namanya comparing question, pertanyaan mengkomparasi. Ini sebetulnya jarang sekali terjadi di zaman dulu karena nggak sopan. Misalkan Mas Ilham jual barang, katakanlah di depan saya ada mouse ya, katakanlah Mas Ilham jual mouse ini atau tetikus ya, pasti bisa tetikus ya. Kemudian karena saya melihat tetikusnya di tempatnya Mas Ilham bagus, saya bilang barangmu bagus ya Mas Ilham. Iya, barang ini karena bla bla bla. Tapi di tempat lain kok harganya cuma sekian sih, tempatmu kok sekian. Itu kalau zaman dulu itu benar-benar menyinggung sekali Mas Ilham. Sekarang itu wajar. Nah, teman-teman. Oh, itu wajar ya. Dan mereka kayaknya nggak sungkan-sungkan ya kalau mau. Iya. Mas, di tempat lain kok sekian? Coba kita lihat ya, para penjual-penjual zaman dulu, level kolonial, itu mukanya langsung masem, kecut, gondok ketika ada konsumennya mengcompare terang-terangan di depan mereka. Zaman sekarang, jangan marah guys, itu adalah namanya comparing questions atau pertanyaan yang mengcompare, menunjukkan bahwa mereka sudah membeli dengan gaya tiga tadi, comparing, I try before I buy, dan I buy in group. Jadi jangan gondok, jangan marah. Ini adalah kenapa kok saya ketika membuat pelatihan, saya melatih beberapa pengusaha, itu mereka kaget dengan pelatihan saya. Kok kita dilatih untuk melayani konsumen jelek seperti itu? Loh, kok jelek gimana? Ini konsumen bagus, konsumen jelek zaman sekarang itu adalah tidak tanya, diam-diam amblas. Itu yang jelek, karena kita tidak pernah bisa mengimprove. Kalau konsumen tanya, kenapa kok makananmu, atau kalau jualan makanan, atau kalau minum bobamu, kalau jualan minum boba ya, ataupun tadi produkmu lebih mahal dari yang lain. Jawabannya jangan. Ini classical question. Pertama, jangan gondok, jangan marah. Kedua, kalaupun tidak gondok dan marah, jawabannya masih keliru. Jawabannya begini, karena produk saya itu produk yang mengandung BCAA omega 3, kita menggunakan teknologi. Loh, salah jawaban ini. Ini jawaban yang tidak memuaskan comparing questions. Maka jawabnya bagaimana, Coach? Kenapa produk ini lebih mahal? Dia bilang, betulin dulu. Lihat ya, betulkan dulu pembeli. Betul, di tempat lain toko sebelah jualnya sekian. Nah, mari kita lihat. Ketika penjualnya sendiri yang mengatakan, oh ya betul, saya jualnya ini 100.000. Tempat depan toko itu cuma 75.000. Bahkan kita tunjuk kompetitor kita yang jual lebih murah. Bahwa kita yang menjual juga sudah melakukan comparing. Itu bikin pembeli adem hatinya. Si jual juga sudah tahu, sudah compare, secara sadar menjual lebih mahal.
Kenapa? Baru kita jelasin. Karena gini bro sis ya, gini bro sis. Sana harganya sekian, kita beda sekian. Karena ini. Karena kualitasnya seperti ini. Nah, terus kemudian kalimat pengunci ini saya bocorkan ya. Ini sebetulnya training yang saya ajarkan, orang lain bayar, saya gratiskan lah. Nah, saya bocorkan satu aja ya. Kalau bayar nanti dimarahin sama konsumen online, bayar kok. Saya kasih gratisan di situ. Kalimat kuncinya adalah kasih mereka kesempatan. Gini aja bro, belanja sana sekaligus coba. Kalau mau lo ya, belanja sana sama belanja di tempat saya, kemudian compare. Sudah kalau saya ngomong nanti saya kecap nomor 1. Belanja sana sama belanja sini, terus di compare. Terutama kalau makanan, terutama kalau bisa ada F&B. Coba belanja aja kak ke sana, belanja sama sini compare. Nanti kakak yang putusin deh, ya. Saya ngomongnya benar apa yang salah. Itu adalah training, latihan. Zaman sekarang, ketika Anda melayani konsumen milenial, Anda wajib tahu bagaimana cara bicaranya. Ya, jadi ini adalah, waduh, kalau saya nggak bilang penting nanti dianggap membesar-besarkan. Tapi kalau Anda tidak bisa ngomong seperti itu, oh iya di tempat lain harganya cuma 75.000 kan, itu toko sebelah jual malah 74 lagi promo, di tempat saya 100.000, misalnya begitu. Kita tidak menunjukkan bahwa kita pun meng-compare dan transparan. Konsumen itu akan merasa, wah, vendorku ini nggak beres ini. Ini 4 lipat, ada udang di balik batu, ini menggunting dalam lipatan gitu ya kira-kira. Ini pasti something wrong. Lah, jangan gitu teman-teman kalau jualan ke milenial. Mereka kabur. Apalagi marah. Nggak mau beli ya sudah. Pakai banding-bandingkan. Wah, ya bubar. Bubar. Ini milenial, nggak bisa begitu. Rumus pertama adalah di-compare. Jangan marah kalau di-compare. Ya, jadi caranya begitu ya. Setelah itu beritahu harganya kenapa beda, kemudian suruh mereka coba. Ya, itu ada serangkaian latihan yang saya latihkan dengan klien saya sehingga mereka menjadi fasih dan memenangkan hati milenial. Oke, itu ya saya bilang comparing question ya. Silakan kalau ada pertanyaan, Mas. Iya, ada 2 ini ya. Pertama dari Reni yang ada di Waru. Cara promosi yang baik untuk menggait generasi milenial itu bagaimana? Apakah lebih baik via flyer yang dibagi-bagi ke jalan atau memanfaatkan medsos, misalnya bikin konten TikTok atau seperti apa? Kemudian yang kedua dari Dodi yang ada di Larangan. Ini 3 bulan lalu membuka kios makanan Korea kekinian. Pada awalnya itu ramai sekali ya. Ini bahkan IG-nya rame, kemudian banyak media sosialnya itu ramai sekali. Tapi kenapa sekarang kok tiba-tiba sepi? Nah, bagaimana membuat kondisi ini jadi stabil ramai begitu terkait makanan usaha Korea kekinian? Oke, itu aja Coach. Monggo silakan. Oke, yang pertama dulu ya. Yang kedua mungkin ini banyak sekali faktor yang terjadi, tapi saya akan kasih pendapat saya. Yang pertama dulu ya, brosur itu masih penting nggak? Penting. Tapi ini tapinya pakai huruf capital semua, TAPI ya. Tapi posisinya bergeser. Jadi kalau zaman saya dulu waktu jadi sales, saya dulu sales keliling ya, jualan panci. Jadi ketika saya jualan alat masak, cookware, itu brosur itu sebagai ujung tombak untuk memperkenalkan produk kita. Zaman sekarang, brosur itu bukan ujung tombaknya adalah konten. Brosur itu afirmasi bahwa perusahaannya ini bonafit, tidak cuma bikin konten, tapi dia juga bikin brosur, ada alamat fisiknya, dan tertera, dan bondo, ya punya budget untuk melakukan. Jadi, brosur itu jadi alat afirmasi, pembuktian atau penguatan bahwa produk ini dan perusahaan ini nyata, eksis, bukan cuma ada di media sosial dunia maya. Tapi ujung tombaknya bukan brosur, ujung tombaknya adalah konten. Jadi setelah konten, perkuatlah dengan media cetak ataupun iklan termasuk brosur. Gitu ya. Jadi jangan dibalik ya, jangan brosur dulu, kemudian Anda baru buat konten. Nah, orang nggak peduli. Kalau saya terima brosur sekarang, referensi saya adalah, oh iya, saya pernah lihat di konten di media sosial mana. Oh ini toh barangnya. Oh iya ya, ternyata ada tokonya. Ini saya lihat gambar-gambar. Padahal di media sosial juga udah diberitahu tokonya alamat mana. Tapi kan badannya belum dong, ya, belum kena gitu ya. Sehingga akhirnya brosur ini sebagai afirmasi. Ya cukup jelas ya. Jadi konten dulu, bikin konten. Bagaimana cara bikin konten? Saya sudah jelaskan beberapa sesi yang lalu, beberapa sebelum lalu ya. How to make content. Jadi kita tidak perlu terlalu takut untuk membuat brosur, tapi jangan menganggap brosur ini sebagai salah satu ujung tombak. Nggak mempan.
dia harus menjadi afirmasi akan konten kita bahwa kita sudah eksis dulu, baru kemudian brosurnya memperkuat bahwa kita lebih bonafit. Nggak cuma brosur ya, billboard yang lebih mahal ya, Videotron yang 2 miliar satu kali pasang setahun atau berapapun juga ya harganya, itu sebetulnya adalah untuk afirmasi bahwa perusahaannya bonafit. Tapi kontennya harus engaging dulu. Oke, langsung ke pertanyaan kedua, konten kekinian. Sebetulnya ini banyak faktor ya, bisa karena Anda posisinya tidak mempunyai entry level food price untuk coba dulu. Ingat ya, try before you buy, sehingga akhirnya Anda mesti buat bertahap ya, ada produk menu yang lebih terjangkau, kemudian kalau suka baru ditawarkan yang lain dan seterusnya. Itu kemudian pertama. Yang kedua adalah salah posisi ya, salah posisi, positioning market Anda nggak jelas. Jadi misalkan produk Korean kekinian Anda nyasar ke segmen yang mana? Ya, menengah atas dan segala macam. Nah, apakah segmen itu komunikasi sudah betul belum? Ya, misalkan kalau Anda nyasar ke segmen menengah ke atas, maka harga tetap untuk entry level perlu penting. Tapi mereka juga harus tahu bahwa produk Anda ini premium. Anda juga mesti menjual kepremiuman produk Anda. Ya, jadi yang pertama adalah apakah mungkin Anda tidak memiliki try before you buy itu. Yang kedua adalah apakah segmen ini tidak cocok. Dan yang ketiga adalah kita tidak punya, mungkin, tapi saya nggak tahu, ini mesti analisa lebih dalam. Mungkin, kalau salah ya mohon maaf, mungkin Anda tidak melakukan PR yang benar, yaitu membuat cukup banyak testimoni atau social currency, mata uang sosial yang akan membuktikan bahwa Anda itu digemari oleh konsumen. Ingat ya, konsumen tidak kembali hanya karena kita bagus, tapi konsumen membeli kembali karena mereka tahu bahwa kita ini cukup punya alasan. Apa alasannya saya kembali? Ya, apa alasan saya kembali, kemudian compare dengan apa Anda menang. Maka saran saya, karena waktunya nggak cukup ya, saran saya tadi yang Mas atau Mbak tadi ya, pemilik Korean kekinian adalah coba Anda cari musuh. Anda bisa bilang gini ya, resto saya tidak seperti resto Korean yang sono, jangan sebutin merek tapi Anda bandingkan. Saya tidak seperti, ini penting banget, jadi jangan cuma bilang saya hebat dan bagus, tapi tidak seperti misalkan kalau jual burger tidak seperti burger pada umumnya, burger saya bedanya seperti ini. Orang suka ketika kita meng-compare dalam iklan kita. Maka comparing, coba cari musuhnya, Mas. Cari musuhnya. Anda sedang meng-compare dibandingkan siapa sekarang? Konsumen harus disajikan komparasi Anda. Saya sedang di-compare dengan saya, itu maksudnya resto Anda. Itu mau di-compare dengan siapa? Dan Anda seperti apa bedanya? Ya, ini agak panjang, tapi semoga Anda ngerti poin saya. Saya rekap aja ya. 3 hal yang paling penting. 1 adalah konsumen milenial. Itu comparing before buying. First, coba, try, then decide. Nomor 2, try before you buy. And buy in groups. Membeli dalam kelompok secara dunia maya. Jadi tanya dulu, tuku apa ora kowe? Lek kowe tuku apa ora? Ya, kalau saya beli pada segala macam. Ini akan 3 ini tolong dipatat. Ini adalah kunci kalau Anda mau sukses dan mau lebih besar kemungkinan dibeli oleh konsumen. Coach Humphrey, saya punya pertanyaan lagi, mungkin bisa dijawab singkat aja. Sebenarnya untuk melakukan promosi menggait konsumen milenial ini, apakah harus merekrut influencer? Karena kan sekarang lagi banyak nih tren-tren ya influencer. Kemudian karena sifatnya itu yang selalu bersosial gitu kan, tadi bahkan mau beli barang aja harus sharing-sharing dulu dengan kelompok sosialnya. Nah, untuk menentukan kita agar produk kita itu dikenali atau mungkin nanti dibeli, kita menentukan kelompok sosial mereka itu secara segmented, hanya kelompok itu saja atau semua kelompok sosial kita tembak gitu. Oke, jawabannya singkat aja ya. Cari micro influencer, jangan cari mega influencer. Kalau belum tahu, tolong googling ya, apa itu micro influencer. Semakin sedikit followernya dan semakin banyak orang micro influencer yang Anda cari, yang Anda gunakan, semakin baik untuk perusahaan Anda. Mega influencer terlalu luas. Micro influencer itu akan representatif grup mereka. Jadi cari ya, jadi jawaban saya adalah cari micro influencer yang followernya di bawah berapa. Nanti coba cek di Google lah, ada ya, ada mikro, ada super, ya, mikro influencer. Jawabannya itu, Mas Ilham, semoga bermanfaat. Jam ini. Oke, baik. Terima kasih, Coach Humphrey. Selamat pagi. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Oke. Sukses ya. Sukses juga untuk Coach Humphrey. Baik.